saudara harus waspada akan hal ini. Di dalam pengadilan sipil, seorang saksi yang ditunjuk untuk menyampaikan akan suatu kesaksian, tetapi orang ini akhirnya menolak, maka dari itu menurut peraturan pengadilan, orang ini melanggar akan hukum yang ditentukan. Di dalam kehidupan kita, maka dari itu saya ingin membuat saudara dan saya untuk waspada. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bukan hanya berbicara kepada orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Bagaimana dia tahu, bagaimana seharusnya takut akan Allah. Karena pengadilan Kristus akan terjadi untuk orang-orang yang disuruh oleh Tuhan untuk menyampaikan akan kesaksian tentang Yesus Kristus. Pada saat kita tidak melakukan akan kesaksian kita, maka dari itu di dalam pengadilan itu kita sudah gagal. Ada amin saudara. Maka dari itu perlu untuk kita tahu di dalam kehidupan kita, bahwa kita pun diselamatkan bukan hanya sekedar selamat. Selama kita masih hidup di dunia ini, ada suatu misi, ada suatu tugas yang saudara dan saya harus kerjakan di dunia ini, yaitu untuk menyampaikan, untuk memberitakan akan kabar baik yang kita harus sampaikan kepada semua orang. Di dalam ayat yang ke-16, dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Perhatikan saudara, sebab kami tidak lagi menilai. Katakan bersama-sama, tidak lagi menilai. Sekarang yang perempuan katakan, tidak lagi menilai. Loh, yang kencang dong, ayo sama-sama. Tidak lagi menilai. 1, 2, 3, yang perempuan. Yang laki-laki katakan, tidak lagi menilai. Katakan sekali lagi, tidak lagi menilai. Di dalam kehidupan kita, seringkali kenapa kita gagal, seringkali kita tidak bisa melakukan misi, seringkali kita tidak mau untuk menyampaikan akan kabar baik kepada semua orang, karena seringkali kita masih menilai orang dengan ukuran manusia. Seringkali kita menilai diri kita menurut ukuran manusia. Kalau kita menilai bahwa Tuhan turut bekerja, kita menilai bahwa Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita, maka dari itu kita tidak menilai akan kita bisa bicara atau tidak. Ada amin saudara. Tidak menilai kita bisa bahasa Inggris atau tidak. Tuhan tidak menilai, kita tidak harus menilai demikian. Rasul Paulus katakan, aku tidak menilai lagi. Aku tidak menilai lagi. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-16, tidak lagi menilai seorang pun juga. Seringkali kita menilai diri kita sendiri. Seringkali kita menilai akan orang lain menurut akan ukuran kita. Manusia sering cenderung, saudara dan saya sering cenderung untuk menilai menurut ukuran manusia. Menurut ukuran mata jasmani kita. Menurut ukuran hati kita. Menurut ukuran pikiran kita. Maka itu apa yang terjadi? Kita melihat akan luarnya. Kita melihat, apa yang dimilikinya. Kita melihat warna kulitnya apa. Kita melihat, memikirkan dengan pikiran kita, dengan hati kita, bangsa apa. Kita memikirkan, menurut segala sesuatu, bagaimana penampilannya dan lain sebagainya. Kita menilai akan segalanya, menurut ukuran kita. Banyak sekali sebenarnya. Jangan dipikir bahwa mereka tertawa. Banyak sekali orang yang tertawa, tapi mereka hidup di dalam kesedihan.
Seringkali mereka mungkin karena memang wajahnya mungkin tersenyum, tetapi sebenarnya banyak daripada mereka yang mereka ada di dalam suatu kebutuhan. Apa yang kita lihat dari luar, maka dari itu kita akan seringkali gagal. Tetapi kalau kita mau, seperti Rasul Paulus katakan, untuk tidak menilai seorang pun menurut ukuran manusia, maka dari itu kita akan dapat melakukan akan misi daripada Tuhan. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita kalau kita ini melihat melalui ukuran rohani. Melihat sebagaimana Allah melihat. Mengasihi sebagaimana Allah mengasihi. Kita tidak melihat apa yang mereka punyai. Kita tidak melihat bangsa apa. Kita tidak melihat titelnya apa. Kita tidak melihat siapa orang itu. Semuanya itu bukan isunya untuk kita melakukan atau tidak melakukan. Isu yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita melihat adanya kehidupan yang mungkin akan binasa. Apa yang terjadi di tahun 2001, ya, di dalam tahun 2001. Saudara mungkin pernah memperhatikan melalui televisi pada saat World Trade Center ditabrak oleh pesawat bom dan mulai kebakaran. Saudara pernah melihat orang yang melompat? Apa yang ada dalam hati saudara? Apa yang ada dalam hati saudara? Tentunya saudara kepingin untuk apa yang saudara bisa lakukan untuk menolong mereka, bukan? Tentunya saudara kepingin untuk berbuat sesuatu supaya orang itu tidak melompat dari gedung yang begitu tinggi. Mereka jam beberapa orang melompat dari gedung. Saudara memperhatikan melalui news, berapa banyak polis ataupun fireman yang mati. Orang-orang dari pemadam kebakaran, polisi-polisi yang meninggal karena kejadian daripada itu. Mereka juga tidak melihat. Mereka tidak melihat bahwa kekasihnya berada di atas. Mereka tidak melihat bahwa sukunya ada di atas. Mereka tidak melihat bangsanya di atas. Mereka tidak memperhatikan berapa duit orang yang berada di atas sehingga worthy ataupun layak untuk ditolong. Mereka mengorbankan akan dirinya. Mereka berkorban mati karena mereka melihat bahwa mereka akan binasa. Bahwa mereka akan mengalami suatu kematian. Dua hal yang kita boleh ingat di dalam kehidupan kita. Bahwa Allah memberikan suatu akan judgment, akan memberikan suatu pengadilan bagi orang yang tidak mengenal ataupun tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan binasa. Mereka akan mengalami kematian. Neraka itu real, neraka itu nyata. Saudara, kalau saudara mengenal bahwa neraka itu nyata, saudara akan mengasihi anak-anak saudara. Saudara akan mengasihi orang tua saudara. Saudara akan mengasihi orang-orang yang mungkin Tuhan kirimkan berada di sekitar saudara. Mereka yang tidak mengenal akan Tuhan atau belum mengenal akan Tuhan. Kalau saudara mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang serius. Kalau Tuhan berbicara bahwa adanya sesuatu penghukuman, bahwa penghukuman itu akan harus dilakukan. Maka dari itu kita akan berbuat sesuatu untuk mereka.